ada di Osong Plan ini, kita itu muslim pertama gitu, dan mereka heran aja gitu ketika musim panas. Mereka nggak bilang heran, mereka nggak bilang takut atau gimana, mereka cuma bilang interesting katanya. Jadi belajar untuk berdakwah sedikit-sedikit, mengenalkan bahwa ini style Islam tuh seperti ini gitu kan. Kita adaptasi semua untuk daftar aplikasi itu, dan baru setelah kita bisa kemana-mana dengan semua transportasi di sini, saya baru cari lokasi-lokasi muslim yang ada di sini seperti itu. Kalau saya pertama kali masjid pertama yang saya datang itu masjid di daerah Chongju kan. Iya, tapi itu bukan orang Indonesia, jadi orang mana itu, Pak? Uzbekistan. Ustadznya itu ustadz ini ya, beliau Habib, tapi beliau bahasanya Uzbekistan. Jadi ketika beliau ceramah, ngasih kita ilmu-ilmu Islam itu dengan bahasa Uzbek. Jadi sampingnya tuh ada translator bahasa Inggris. Kajiannya itu sangat effort gitu kan. Beliau menyampaikan hadis dalam bahasa Uzbek, kemudian translator ini tuh baru menyerapnya tuh 2-3 kali proses mungkin. Memperhatikan beliau dengan bahasa Arab, kemudian bahasa Uzbek, sampai saya mendengarkan bahasa Inggrisnya, kemudian ditranslate oleh otak saya dengan bahasa Indonesia. Itu kayak effort sekali. Waktu pertama kali datang, wah ini ada muslim orang Indonesia, masjid Indonesia itu dari mana, Mbak? Ada Ustadz Syabuddin waktu itu bersilaturahmi ke Ustadz Uzbek ini. Malah yang ngenalin itu orang Uzbekistan. Dari sana saya dikenalkan kan dengan Ustadz Syabuddin pertama. Baru Ustadz Syabuddin bilang, ayo Mbak, di sini tuh banyak komunitas muslim juga. Dan saya pertama kali masuk ke Muslim Indonesia itu ke Ginhe. Ketika kita menemukan komunitas yang ini ya, kayak di masjid itu berasa keluarga gitu ya. Iya. Ini juga merasakan itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Arisi Double S Double I. Saya mau tanya, pas pertama kali datang di Korea nih, Mbak. Sampean kan posisinya sendiri atau sama teman gitu? Ber-19 dengan teman-teman Indonesia. Teman-teman dari Indonesia gitu. Terus pertama kali di sini itu ada seniornya apa enggak? Apa bareng-bareng langsung 19 orang itu langsung bareng gitu? Iya, bareng-bareng, tapi sejujurnya ada kakak tingkat yang sudah bekerja juga, tapi beliau kuliahnya di Korea ini. Oh gitu. Ya. Jadi dipandu dari kakak itu. Oh enggak, beliau di sini. Jadi kita diberangkatkan itu tidak dengan siapa-siapa waktu itu, tidak disertai dengan orang-orang Koreanya atau senior di sini. Kita bertemu di bandara waktu itu. Di bandara? Iya. Terus pas awal mula nih sampai di Korea ya Mbak ya. Terus pastikan kalau untuk keluar-keluar kan nggak tahu tuh. Nah itu bagaimana itu sampean caranya itu? Bisa tahu. Apa lihat dari Google? Apa lihat ada temen yang nyaranin apa? Misalkan mau ke masjid. Lah ini kan apa? Gitu seperti itu. Nah itu informasinya dari mana? Internet apa gimana itu? Iya, awal-awalnya itu ketika saya sebulan pertama ya Kang, itu adaptasi semuanya, karena ternyata tidak di Korea ini kan tidak bisa menggunakan Google Maps seperti itu ya Kang. Kita jadi belajar untuk menggunakan maps lain. Di sini tuh kan Naver atau Kakao Map teman-teman. Dan kita baru bisa keluar dari Osong setelah kita daftar akun Korea aplikasi. Jadi semuanya itu kan serba aplikasi ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa nih asal naik bis gitu, asal naik kereta gitu. Kita adaptasi semua untuk daftar aplikasi itu, dan baru setelah kita bisa kemana-mana dengan semua transportasi di sini, saya baru cari lokasi-lokasi muslim yang ada di sini seperti itu. Iya, kalau teman-teman yang lain mungkin carinya tempat hiburan, dalam hal ini Seoul mungkin ya, atau teman-teman tempat-tempat wisata seperti itu. Karena kapan lagi gitu
hari Iya. libur kita gak kemana-mana gitu kan. Ah, Kalau saya pertama kali masjid pertama yang saya datangi itu masjid di daerah Cheongju, Kang. Chungju. Iya, tapi itu bukan orang Indonesia, jadi Orang mana itu, Mbak? Uzbekistan. Uzbekistan. Jadi Timur Tengah seperti itu Tapi kebanyakan. pada waktu pertama kali datang, wah ini ada muslim orang Iya, Indonesia, iya. masjid Indonesia itu Oh, dari mana, Mbak? itu tuh di Gimhae, Kang. Di Gimhae. Iya, iya. Oh. Sejauh itu karena saya nggak tahu sama sekali informasinya. Ha, Mungkin karena ya tadi jelas harus tahu komunitas ya, Kang. iya, Iya, kalau Akang sendiri waktu itu langsung tahu komunitas di sini dari Indonesia atau gimana? enggak. Kalau saya dari pertama kali datang di Korea ini, Mbak ya, Iya. saya itu nggak tahu. Wah, nggak ada. Kalau saya kan nggak punya teman yang sudah kerja di sini, nggak punya. Oh. Saya itu ya emang pemula gitu, Hmm. nggak punya apa-apa. Terus ya itu saya lihat di internet, di Facebook biasanya. Nah, Facebook kan ada yang sudah di Korea, terus saya japri. Oh. Sudah saya japri, terus Iya, iya. saya diajak Baru. makan-makan di. Ah. Saya waktu itu ingat banget tuh di bakso bejo itu di Pocon di Oh. Ujungbu itu. Nah itu saya dulu diajak ke sana, Mhm. makan di sana, terus Oh, habis makan ya kan, Iya, iya, dikenalin. terus ada orang masjid lah, orang masjid kayak gitu, orang yang sering ke masjid, terus saya diajakin, ayo ke masjid. Duh, emang ada masjid? Oh iya, aneh Terus ya, Kang ya. setelah itu ya udah nggak apa-apa daripada di rumah nggak ada aktivitas. Iya, Terus iya. saya ke sana ke masjid. Ternyata pas pada waktu datang pertama kali di masjid itu ngerasa kayak ngerasa terobati, Mbak. Iya, kangen ya, Kang ya. Soalnya apa ya? Iya, iya. Kita yang pertama itu kan di tempat kerja itu kan pasti ketemunya sama orang Korea. Nah, apalagi awal-awal kita datang kan kadang nggak tahu bahasanya itu, kadang Iya. wah gitu. Iya, iya. Nah, pas pertama kali ketemu sama komunitas masjid di Korea itu, saya terasa senang banget, Mbak, yakin. Oh, iya, iya. Seperti ini keluarga ini. Wah. Iya, iya teman-teman. Bagi kita yang ada di sini ya di Korea, Ha-ha. ini kan lebih ke asing ya kan ya. Bukan kita merantau lagi kayak ke Jakarta kemana, asingnya tuh lebih bahasa, kultur dan sebagainya. Jadi ketika kita menemukan komunitas yang ini ya Kang ya di masjid itu berasa keluarga gitu ya. Iya. Kami juga merasakan itu Kang. Jadi kalau Kang berarti pertama kali di masjid mana tadi? Kalau aku di masjid Ujungbu. Ujungbu. Ujungbu itu paling atas, Oh. dekatnya Korut, Mbak. Oh, perbatasan Korea Selatan Iya. Korea Utara. Wah. Di sana itu kalau pas ada isu hangat-hangatnya antara Korut sama Korea itu tegang-tegangnya, Iya, iya, Kang. tank itu jualan, Mbak. Tank itu ada 4-5 itu jualan. Wah, ini perang. Tapi nggak pernah sampai dengar tembak-tembakan gitu ya Kang ya? Belum pernah. Kalau tembakan belum. Kalau tank kenapa itu artinya? Ya Jadi tank kan, tentaranya tuh bersiap perang. iya, tentara itu siaga ke perbatasan itu, misalkan ada apa-apa gitu. Terus ya itu seperti itu. Iya, iya, iya. Tapi Mbak Silmi gimana nih, pas pertama kali Masjid pertama. di masjid pertama itu Iya, di mana itu tadi? di Cheongju. Di Jadi Cheongju. awalnya itu saya kan ketemu dari teman-teman komunitas muslimnya tuh di Cheongju. Ah. Itu Timur Tengah. Timur Tengah malahan? Iya. Jadi saya tuh selain adaptasi waktu itu kan ustadznya tuh ustadz ini ya. Beliau Habib. Tapi beliau bahasanya Uzbekistan. Jadi ketika beliau ceramah ngasih kita ilmu-ilmu Islam itu dengan bahasa Uzbek. Dan di sampingnya tuh ada translator bahasa Inggris. Jadi saya waktu itu belajar maksudnya kajiannya itu sangat effort gitu Kang. Beliau menyampaikan hadis A dalam bahasa Uzbek, kemudian translatornya itu saya tuh ya baru menyerapnya tuh 2-3 kali proses mungkin. Ya, memperhatikan beliau dengan bahasa Arab, kemudian bahasa Uzbek, sampai saya mendengarkan bahasa Inggrisnya, kemudian ditranslate oleh otak saya dengan bahasa Indonesia, itu kayak effort sekali. Mantap. Sampai ada Ustadz Syahabudin waktu itu bersilaturahmi ke Ustadz Uzbek ini. Oh iya? Iya, Ustadz Syahabudin waktu itu dengan istrinya Umi, ya beliau silaturahmi untuk
menjenguk istri ustadz yang melahirkan. Nah baru dari sana saya dikenalkan kan, ini ada juga jemaah kita orang Indonesia yang sering ikut kajian di sini. Malah yang ngenalin itu orang Iya. Uzbekistan. Masya Allah, Allah tuh maha baik gitu ketika saya memang sedang mencari, waktu itu mencari teman-teman muslim agar saya tidak tersesat di sini, dikenalkan dengan Ustadz Syahbudin pertama. Baru Ustadz Syahbudin bilang, ayo mbak, di sini tuh banyak komunitas muslim juga, dan tapi lokasinya mungkin agak jauh dengan sampean katanya. Dan saya pertama kali masuk ke masjid Indonesia itu ke Gimhe. Gimhe malahan. Ke Gimhe. Oh. Kalau akang boleh tahu berapa jaraknya dari rumah saya? Itu sekitar 300 kilo teman-teman. Dan itu perjalanannya 3 jam dengan kereta cepat. Kayak wah, sangat luar biasa sekali ketika saya ingin menuntut ilmu dan bersilaturahmi dengan teman-teman muslim. Tapi setelah saya di Gimhe baru saya dikenalkan dengan masjid di Daegu, di Daejeon. Sampai akhirnya saya banyak aktif di Masjid Daejeon sekarang kan. Iya, dan berkenal dengan Kang Ari juga waktu itu ya di Daejeon ya Kang ya. Iya. Emang gini Mbak, kalau di perantauan itu kan apa namanya, kita misalkan kerja ya Mbak ya, kita itu hanya cuman mainnya sama HP, terus nggak bersosialisasi, itu malah membuat kita itu lebih tertekan gitu. Depresi ya Kang ya katanya ya. Ya kalau kita mainnya ke masjid, kita saling sharing kepada teman-teman, itu malah menjadi buat wawasan kita gitu. Iya, apalagi Kak, kalau saya dengar Kang Ari itu kan banyak bersilaturahmi ke beberapa tempat ya, dan ke beberapa orang gitu ya Kang. Terus ketika pulang ke Indonesia, orang-orang itu juga malah sangat jauh dengan lokasi kita gitu ya Kang ya. Iya, nah itu juga pengalaman sekali. Jadi ketika Kang Ari mengajak saya untuk berdiskusi dan membagikan informasi ini juga bisa jadi salah satu kenang-kenangan saya ketika berada di Korea bersama Kang Ari. Dan kalau di Indonesia kita juga kapan lagi ketemu ya Kang ya? Jarang ya. Iya, dan sangat jauh ya. Karena memang tujuan video ini emang seperti itu Pak. Iya, memang silaturahmi Kang. Buat yang pertama buat sharing ya. Terus yang kedua buat tambah teman, tambah wawasan lah seperti itu. Terus yang selanjutnya ya pokoknya kita nanti pulang ke Indonesia kan juga nggak bisa ketemu entah itu di mana gitu kan. Orang beda jauh ya Mbak ya. Saya daerah mana? Saya Jawa Tengah, tepatnya di daerah Kendal. Kalau nggak tahu Kendal ya Semarang gitu. Daerah Semarang. Saya pernah ke Kendal Kang. Masa? Iya, tahu pabrik ini nggak Kang? Banyak di situ. Iya, pabrik gitu. Pabrik mikroalga. Mungkin kalau kawasannya tahu, cuman kalau untuk namanya kayaknya belum tahu gitu. Oke. Iya, nanti bisa tanya-tanya. Oke, sekarang kita kembali lagi di pabriknya Mbak Silmi ini. Iya. Apalagi Kang penasaran apalagi boleh. Saya penasaran, kontraknya 1 tahun? Iya, per 1 tahun. Per 1 tahun nanti ditambah lagi gitu. Jadi ada evaluasi lagi Kang. Jadi bedanya kalau Akang tuh per 5 tahun nggak ada evaluasi ya. Jadi benar-benar dikontrak atau dipercaya selama 5 tahun bekerja. Kalau saya lebih ke evaluasi. Jadi apakah orang ini mampu untuk bekerja 1 tahun ke depan lagi gitu. Dilihat dari kinerjanya, dilihat dari etika kerjanya, dilihat dari kualifikasi hasil kerjanya, kemudian kemampuan bahasanya dan sebagainya gitu kan. Jadi ada beberapa parameter yang harus dipenuhi sebelum nantinya kita bisa melanjutkan kontrak atau ya tadi. Iya, oke. Gitu. Tapi untuk pabriknya Mbak Silmi buka lowongan nggak nih? Untuk lowongan gimana Kang? Lowongan kerjaan, misalnya gitu, apa mungkin nanti misalkan ada lowongan, wah ini mungkin ini bagi teman-teman, wah ini ada lowongan nih, ini nanti bisa masuk ke sini gitu. Gimana? Jadi kalau untuk teman-teman di Indonesia yang berminat untuk kerja di Korea seperti saya, misalkan di lokasi pabrik yang ada di pabrik Daewoo yang ada di Korea, itu bisa memantau IG Daewoo yang ada di Instagram. Biasanya banyak informasi rekrutan global talent yang tadi saya sebutkan. Tapi kalaupun tidak, biasanya teman-teman yang di universitas gitu kayak nah itu banyak informasi masuk ke universitas masing-masing. Jadi kalau saya misalnya contohnya di ITB itu ada
loker seperti itu kan, info untuk lowongan kerja, dibutuhkan internship dan sebagainya. Jadi infonya tuh bukan kerja tapi internship dulu. Nah, untuk teman-teman yang berminat dan sedang misalkan sekarang mahasiswa semester akhir S1 atau S2 dan berminat untuk kerja di Korea, bisa mencari di loker universitasnya misalnya. Kalaupun tidak ada di lokernya, itu coba pantau IG-nya Daewoo yang ada di Instagram gitu. Itu berarti khusus untuk yang sudah universitas yang sudah kerjasama atau sembarang itu bisa? Sejujurnya kalau untuk pendaftaran, proses pendaftaran itu ada seleksinya teman-teman, seleksi tes tulis, kemudian interview. Jadi teman-teman yang lolos itu yang berani dan terkualifikasi gitu teman-teman. Jadi nggak hanya universitas tertentu. Cuma yang saya dengar-dengar lagi ternyata setelah saya terlibat kemudian akhirnya lolos, itu memang universitas terbaik di Indonesia. Jadi yang memenuhi ranking 500 universitas teratas dunia. Kalau di Indonesia mungkin 10 teratas seperti itu. Cuma teman-teman gak boleh patah semangat karena waktu batch 1 juga banyak dari universitas lain itu yang mendaftar dan akhirnya terbukti lolos ketika melalui 2 kali tes gitu. Jadi ada batch 1, batch 2 seperti itu. Jadi coba dulu aja. Intinya semua evaluasi yang diberikan oleh Daewoo ini membuat kita belajar gitu kan. Tes psikotesnya berbeda, interviewnya langsung dengan orang Korea. Saya pun waktu itu wah kok ini banget gitu, maksudnya kayak apa ya kan, terlalu tinggi gitu. Tapi ternyata setelah dijalani, iya, karena mereka sejujurnya nggak tahu juga mau merekrut orang yang seperti apa, nggak tahu. Mereka hanya menetapkan standar, saya mau merekrut peserta dengan nilai psikotes sekian, interviewnya lancar berbahasa Inggris dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika saya di sini, ya saya juga adaptasi lagi. Jadi maksudnya teman-teman jangan menutup diri dulu, saya kayaknya nggak bisa. Enggak, coba dulu aja. Tantangan-tantangan yang dikasih juga itu membuktikan kita bisa terkualifikasi atau enggak gitu. Masuk aja gitu teman-teman. Cuma untuk teman-teman yang tadi belum kuliah gitu ya Kang ya. Jadi informasi untuk S9 itu pun sejujurnya akan saya cari tahu apakah ada atau tidak. Nanti kalau misalkan ada, saya izin sesi kedua ya Kang ya. Boleh. Diskusi ya. Karena menarik juga ketika saya berkenalan dengan Kang Ari. Oh iya juga, teman-teman PMI di sini pun diarahkan dengan ini ya Kang ya tadi, G2G. Nah, mungkin pabrik ini pun perlu karena ada juga bagian produksi yang memerlukan shift seperti itu. Dan bocoran aja ya Kang ya, biasanya orang-orang Korea itu jarang ada yang mau gitu ya Kang ya. Jadi lulusan universitas di sini kebanyakan itu tidak mau bekerja yang ekstrim, maksudnya lebih dari 8 jam. Iya, jadi biasanya merekrut dari tenaga-tenaga luar. Nah, itu kan jadi peluang untuk kita di Indonesia ya Kang ya. Cuma mungkin karena ketidaktahuan pabrik Daewoo mengenai hal itu, mungkin akan saya coba cari tahu apakah ada. Iya gitu Kang. Wah, ini ceritanya sangat panjang dan lebar dan sudah menginformasikan kepada teman-teman semua. Wah, ini saya ucapkan berterima kasih dulu pada Mbak siapa itu? Silmi apa sih? Silmi. Mbak Silmi dari mana, Mbak? Dari Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya. Nah, saya ucapkan terima kasih sudah mau berbincang-bincang ini. Terima kasih sudah berkunjung bersilaturahmi di sini. Oke, semoga video ini bermanfaat pada teman-teman semua yang sedang menonton dan semoga menginspirasi pada teman-teman semua yang sekarang baru semester berapa? Semester akhir, semester akhir yang mau ke Korea, ya mungkin bisa bisa ke Korea dan ya siapa tahu nanti bisa masuk ke pabrik sini. Nanti silaturahmi juga ya. Iya, oke, cukup sekian. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga video ini termotivasi teman-teman semua yang informasinya Mbak Silmi yang sangat luar biasa. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.